Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang telah menolong dan memelihara kami hingga detik ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, setiap jemaatmu boleh merayakan perayaan Pentakosta kedua di tempat dan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Marilah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan menyinari setiap kami, bahkan memberikan kami pengertian apa maksud dan tujuan Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan hendak kami renungkan. Segala kuasa-kuasa yang terus menggodai akan menghancurkan damai sejahtera kami. Kami tolak di dalam satu nama Yesus Kristus, kiranya dijauhkan dari tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah dalam minggu kedua perayaan Paskah Pentakosta hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah saat ini. Shalom. Yahoo. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan kita pada hari ini yaitu hidup oleh kuasa Roh. Teorifi Baba Abele Keheha. Saudara-saudari, kemarin kita merayakan Pentakosta yang pertama. Tentu kita setiap orang percaya merayakan Pentakosta bukan hal yang baru bagi kita. Karena setiap tahun kita merayakan dalam peribadatan kita masing-masing, dan Pentakosta menandakan bahwa janji Tuhan yang pernah Ia janjikan bagi kita telah Ia genapi dan tidak pernah Ia ingkari. Hari ini saudara-saudari, kita kembali belajar dengan satu tema, yaitu hidup oleh kuasa Roh. Firman Tuhan ini disampaikan Paulus di jemaat Korintus. Jemaat Korintus dikenal sebagai jemaat yang sangat maju dan berintelek. Safanu fa'atua-tua, safanu fa'awasekola, dan lain sebagainya. Tak kala mereka mendasari segala sesuatu berdasarkan filsafat-filsafat Yunani mereka dan juga hikmat secara manusiawi. Tentu kondisi ini Bapak Ibu menjadi satu tantangan bagi seorang rasul yang bernama Paulus untuk tampil di sana dan menyampaikan tentang kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Banyak orang-orang Korintus pada waktu itu, termasuk orang-orang Kristen, yang dengan mudahnya terpesona dengan kata-kata yang indah yang mereka dengar, padahal berasal dari hikmat duniawi. Paulus sangat menyadari hal itu, sehingga ia memberikan penekanan bahwa kedatangannya ke Korintus untuk memberitakan Injil
Tidak dengan menggunakan kata-kata yang indah atau hikmat manusiawi atau hikmat duniawi, tetapi hikmat yang berasal daripada Allah. Paulus sendiri menyadari saudara-saudari bahwa keterbatasannya memahami keadaan orang-orang Korintus, dan ia menyampaikan bahwa tujuannya datang ke Korintus hanya untuk memberitakan tentang Yesus yang disalibkan. Itu yang dia katakan tadi di ayat yang kedua. Bahkan Paulus malah mengakui dan menyadari bahwa dalam pemberitaannya dia memiliki kelemahan. Bahkan kedatangannya ke Korintus penuh dengan ketakutan dan kegentaran, karena ia tahu bahwa orang-orang Korintus bukan orang-orang biasa yang mudah menerima Injil dengan hikmat Allah, tetapi mereka sering mendasarinya dengan hikmat yang berasal dari dunia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu 1 Juni 2020 merupakan hari kedua kita merayakan turunnya Roh Kudus. Perkataan Paulus dalam teks khotbah hari ini juga menyadarkan kita bahwa berbagai bentuk pelayanan yang kita lakukan sesungguhnya bukan karena kekuatan dan hikmat manusiawi kita, melainkan karena hikmat Allah dan karya penerangan kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini mendorong kita untuk semakin rendah hati dan hanya menonjolkan Yesus Kristus dalam setiap pemberitaan dan kehidupan kita, dan bukan justru sebaliknya menonjolkan atau memberitakan diri sendiri. Saudara-saudari, kita boleh-boleh saja memoles dan merangkai kata-kata yang indah untuk menggambarkan dan menceritakan tentang diri sendiri, tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya selain hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan yang semu. Banyak orang yang suka merangkai kata-kata yang indah atau puji-pujian yang kadang-kadang berlebihan hanya untuk menyenangkan orang lain, namun seringkali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang berlawanan dengan hati nurani kita sendiri. Dan itulah contoh kepalsuan orang-orang yang masih dikuasai oleh hikmat duniawi. Banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan orang lain yang secara belak-belakan menyampaikan sesuatu. Jangan heran saudara-saudara, kalau sekarang ini ada jemaat yang cenderung mencari atau hanya mau mendengar khotbah para pelayan yang ngomong baik-baik saja menurut ukurannya. Bahkan ada gejala jemaat mencari pelayan yang bisa membuat banyak lelucon, sampai-sampai kebenaran atau isi dari firman Tuhan itu sendiri terlupakan dalam pemberitaan. Tampaknya para pelayan gereja harus berlatih untuk menjadi seorang pelawak. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan menyenangkan hati setiap pendengar. Pada masa Rasul Paulus pun, orang-orang Korintus hanya suka mendengar pidato, khotbah yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Hanya suka mendengarkan kata-kata yang indah, hanya suka dengan kata-kata yang dipolis sedemikian rupa, sehingga membuat pendengarannya terpesona dan terhanyut dalam untaian kata-kata yang indah. Tetapi tidaklah demikian dengan orang-orang percaya, orang-orang yang telah dihinggapi oleh Roh Kudus. Orang-orang seperti ini mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, mampu menggunakan waktu dan tempat serta ruang yang tepat untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat. Sekaligus mampu mendengarkan sesuatu dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana dengan perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini? Mau tidak mau, kita sebagai gereja harus berubah. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Berubah bukan berarti mengikuti begitu saja arus dan gelombang kehidupan yang sedang menggelora, atau sekedar ikut-ikutan dengan new normal. Tentu tidak seperti itu. Kita memang harus berubah, seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari, hikmat duniawi tidak akan bisa menolong kita untuk mengalami pembaharuan budi. Hanya hikmat Allah di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, tunduklah di bawah pimpinan Roh Kudus dalam seluruh gerak-gerik kehidupan kita. Jalanilah kehidupan apa adanya, lakukanlah pekerjaan dan pelayanan sepenuh hati, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, mengarahkan kita menurut kehendak-Nya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus pula yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Untuk itu, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, hal yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Yang pertama, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Ingat bahwa Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita dan bukan diri sendiri. Andalkan Tuhan dalam setiap tugas yang mulia ini, karena tantangan selalu ada. Apalagi jika para pendengar lebih mengandalkan logika daripada hikmat Allah, maka mustahil pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan. Kedua, dalam memberitakan Injil, Paulus sangat menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya. Dan harus kita sadari, saudara-saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kelemahan dalam diri kita dengan tujuan agar kuasa-Nya nyata atas kita. Oleh karena itu, jangan putus asa dan menyerah karena kelemahan yang kita miliki. Kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk keterbatasan kita. Dan ketiga, saudara-saudari, dalam memberitakan Injil tidak didasari dengan kata-kata yang indah dan bahasa-bahasa yang tinggi, melainkan didasari dengan kekuatan Roh Allah. Oleh karena itu, mintalah pimpinan kuasa Roh Tuhan, baik dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan juga dalam melakukan setiap tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Yakin dan percaya bahwa segala keterbatasan kita Tuhan akan sempurnakan dengan kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, saudara-saudari, lewat tema hari ini, hidup oleh kuasa Roh, maka marilah kita menjalani kehidupan kita ke depan dengan tuntunan daripada kuasa Roh Allah. Memasuki babak baru pola kehidupan new normal merupakan satu tantangan bagi kita. Tapi mau tidak mau, mari kita belajar beradaptasi dan menyesuaikan diri, dan percaya lewat kuasa Roh Allah akan memampukan kita untuk menjalaninya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Dan sebagai nasafalan terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat kelima, beginilah firman Tuhan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia,
tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi saya baca dan kita akan bersama-sama. 3, 2, ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyadarkan kami. Kadangkala dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada-Mu, seringkali mengandalkan logika, bahkan seringkali kami mengandalkan hikmat duniawi ini, sehingga kami sulit mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah lewat pimpinan kuasa Roh Tuhan yang akan terus memberikan kami pengertian untuk memahami, mengerti, dan mengenal maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi kami percaya lewat kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal-hal yang harus kami jalani ke depan. Dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu melewatinya. Hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka ya Bapa satu persatu. Engkau tolong, Engkau berikan kesehatan. Engkau mampukan mereka untuk terus kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini. Dan biarlah iman mereka tetap teguh di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga suka duka, tangis dan tawa yang terus datang dan pergi dalam kehidupan kami tidak membuat kami semakin menjauh daripada Engkau. Tapi kami senantiasa bersandar kepada-Mu karena Engkau adalah kota benteng kami dan perlindungan kami. Demikian juga pada hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kesusahan, yang bergumul karena perekonomian, yang bergumul karena sakit penyakit dan berbagai kesusahan-kesusahan yang lain. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Marilah Tuhan Engkau hibur hati mereka. Engkau berikan solusi di setiap persoalan-persoalan kehidupan yang mereka alami, sehingga mereka mendapatkan sukacita daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa dalam segala pergumulan kami, pergumulan dunia hari ini tentang COVID-19. Sungguh melumpuhkan kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tidak akan pernah berhenti terus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang merubah keadaan yang sedang kami alami hari ini. Engkau yang berkuasa untuk menghapuskan wabah virus corona ini di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dan terlebih-lebih dalam menjalani kehidupan yang baru ke depan, ajarlah kami untuk terus berhikmat, beradaptasi dan menyesuaikan diri, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh mematuhi setiap aturan dari pemerintah dan kami dijauhkan dari penyakit yang mematikan ini ya Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya hikmat Allah yang terus memimpin dan menolong mereka untuk memutuskan setiap kebijakan-kebijakan dan untuk merealisasikannya di tengah-tengah seluruh rakyat Indonesia dan secara khusus di Kota Batam ini. Kami terus berdoa buat para medis yang terus bekerja untuk menangani pasien COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang selalu membentengi mereka, sehingga mereka juga tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bila doa dan permohonan kami, dan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera dan terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Pentakosta kedua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.